Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak harian. Dan kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Seperti apa ramalan zodiak kamu? Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, di hadapan kalian sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini Selasa 26 Mei tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya dari sisi keuangan adalah hal yang menjadi prioritas utama kamu. Kamu sudah berhasil melewati ujian terberat dalam sistem finansial kamu, di mana kamu menghadapi Hari Raya Idul Fitri dengan tidak terlalu banyak tekanan dari sisi keuangan. Meskipun memang pengeluaran agak cukup besar, tetapi itu semua sudah kamu perkirakan sebelumnya, sehingga tidak terlalu menjadikan suatu tekanan di dalam kondisi keuangan kamu. Tetapi ingat, Hari Raya Idul Fitri sudah berakhir. Berarti di sini adalah tanggung jawab kamu untuk memperbaiki daripada apa yang sudah kamu keluarkan. Artinya uang yang sudah kamu keluarkan itu ya sudah. Sekarang saatnya kamu membuka lembaran baru, apalagi sebentar lagi bulan Juni tahun 2020, pekerjaan kamu akan semakin bertambah dan jelas tanggung jawab kamu setiap bulannya akan tentunya menjadi yang harus kamu selesaikan. Artinya setiap bulan itu ada tanggung jawab yang berkaitan erat dengan yang namanya keuangan yang harus segera kamu selesaikan. Nah, di sini kelemahan kamu adalah kamu terlalu tidak pandai melihat peluang. Artinya apa? Artinya kamu itu fokus kamu itu ya ke tujuan kamu itu. Ketika ada peluang yang lainnya, kamu seakan-akan cuek. Jadi seakan-akan untuk meraih pendapatan tambahan atau penghasilan tambahan itu agak cenderung terhambat. Karena apa? Karena kamu agak kurang bisa yang namanya melihat sebuah peluang. Jadi itu adalah kondisi kamu saat ini di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Nah, sekarang kita beralih kepada sisi hubungan asmara kamu. Di situ ada kartu The High Prestige yang artinya sepertinya memang kamu berada di dalam kondisi yang agak kurang mengenakkan. Di dalam kondisi hubungan asmara, sepertinya kondisi kamu agak cenderung kurang enak. Kenapa? Karena di sini memang pasangan kamu itu sepertinya jauh daripada ekspektasi kamu, jauh daripada harapan kamu. Ya memang di bulan Ramadan yang lalu ada beberapa masalah dan memang sudah bisa saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri, sudah bisa saling memaafkan satu sama lain. Akan tetapi di sini yang namanya sebuah hubungan itu tidak bisa didasari dari sebuah keegoisan. Di sini kalau bisa saya katakan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya pasangan kamu itu ada sebuah tingkat egoisme yang terlalu tinggi. Jadi ibarat kata seperti ini, yang namanya pasangan kamu yang egois itu nggak akan pernah sadar kalau dirinya itu egois. Begitu juga kalau pasangan kamu itu nggak punya perasaan, dia nggak akan sadar kalau dia itu udah menyakiti kamu gitu loh. Jadi seakan-akan sebenarnya Capricorn ini merasa tersakiti, tetapi pasangannya itu nggak sadar kalau sudah menyakiti daripada Capricorn itu sendiri. Nah, di sini kelemahannya adalah Capricorn nggak mau mengungkapkan itu, Capricorn nggak mau menceritakan itu, Capricorn nggak mau terbuka, nggak mau memberitahu kalau aku ini sebenarnya tersakiti loh dengan sikap kamu, dengan pernyataan kamu dan dengan sebagainya. Nah, hal ini yang mengakibatkan hubungan asmara kamu masih agak cenderung hambar. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu Six of Cups. Di sini beban masalah berat. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu lah, beban masalah kamu berat. Nah, di sini adalah bagaimana cara kamu untuk meringankan beban kamu. Nah, caranya adalah berusaha mengikhlaskan beberapa hal yang memang sekiranya kamu tidak mampu untuk menyelesaikan.
yang sekiranya kamu tidak mampu untuk mencapai. Jadi memang harus tega-tegaan, harus tega terhadap diri kamu sendiri untuk mengikhlaskan yang membebani kamu saat ini. Ya sebenarnya sih kalimatnya adalah apa ya? Bukan melepas ya, tetapi istilahnya melupakan. Jadi kamu lupakan tujuan-tujuan kamu yang sekiranya belum mampu untuk kamu capai akhir-akhir ini. Jadi sepertinya kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Aquarius harus berpikir yang realistis. Artinya apa yang bisa kamu capai, ya udah itu kerjakan. Tetapi jika ada hal-hal yang sekiranya masih jangka panjang, masih ada waktu luang, ya lebih baik kamu lepaskan terlebih dahulu. Jadi kamu fokusnya adalah menyelesaikan apa yang saat ini mampu untuk kamu selesaikan. Jangan malah kamu paksakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang sebenarnya itu masih belum mampu untuk kamu selesaikan. Kamu juga harus mempertimbangkan antara kondisi dan kemampuan kamu. Kondisi dan kemampuan kamu itu bisa nggak untuk menyelesaikan segala sesuatunya itu. Tetapi kalau misalkan kamu bisa, ya udah jalankan. Tetapi jika tidak bisa, nggak ada salahnya kok kalau kamu harus mengikhlaskan, melepaskan ataupun melupakan apa yang menjadi tujuan kamu. Jadi nggak usah terlalu membebani diri kamu itu terlalu berat, karena jika diri kamu ini terlalu dibebani terlalu berat, yang ada malah diri kamu itu akan semakin berada di dalam sebuah tekanan. Nah, ketika kamu berada di dalam tekanan ini, maka kamu akan sangat kacau sekali dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan, di akhir bulan Mei tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Aquarius harus ikhlas melepaskan beberapa hal yang sekiranya kamu tidak mampu untuk menjalankan, dan selesaikan apa yang saat ini mampu untuk kamu kerjakan. Jadi kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, lepaskan apa yang tidak bisa kamu kerjakan. Jadi seperti itu, gak usah terlalu membebani diri kamu terlalu berlebihan. Kemudian ihwal soal keuangan, di hari raya Idul Fitri memang kondisi keuangan agak cenderung carut marut. Karena apa? Karena tidak bisa terkontrol, tidak bisa mengontrol pengeluaran seperti ini, seperti itu tidak bisa dikontrol. Maka hasilnya ya seperti ini, berada di dalam suatu kondisi yang dimana sebenarnya Aquarius ini perlu yang namanya asupan dana segar. Nah, dana segar ini dari mana? Kamu sudah bukan anak kecil lagi yang bisa menerima uang THR. Maka di sini kalau bisa saya katakan, jalan satu-satunya adalah nanti ketika sudah selesai masa libur ini, kamu harus bekerja keras lagi untuk bisa yang namanya meraih kembali apa yang sudah kamu keluarkan dari sisi finansial kamu. Nah, di sini adalah tanggung jawab kamu untuk memperbaiki daripada sisi keuangan kamu. Kemudian kita beralih ke hubungan asmara Aquarius di hari Selasa ini. Ada kartu Six of Cups di sini, artinya memang di beberapa hari terakhir ini semenjak hari Minggu kemarin, sepertinya sifat manja daripada seorang Aquarius ini sangat dominan sekali, terutama di dalam hubungan asmara, yang artinya memang Aquarius ini sedang ingin bermanja-manja dengan pasangan. Nah, pasangannya ini tergantung pasangan kamu itu peka nggak dengan sifat kamu yang ingin bermanja-manja dengan pasangan. Tapi kalau misalkan pasangan kamu peka, ya kamu bersyukur. Misalnya jika pasangan kamu tidak peka, ya kamu harus memberikan beberapa kode-kode yang harus bisa dimengerti. Tetapi jika tidak bisa dimengerti, nggak ada salahnya kok untuk meluangkan waktu bersama, ungkapkan apa yang sebenarnya kamu inginkan di dalam sebuah hubungan asmara itu selama lagi dengan konteks yang positif. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces di tanggal 26 Mei ini ada kartu Seven of Pentacles, dan kemudian di sini ada kartu Five of Swords. Artinya apa? Artinya di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, sepertinya ada beberapa hal yang kalau bisa saya analogikan ibarat kata sebuah handphone dan dompet. Kenapa saya katakan seperti itu? Ibarat kata saat ini ya handphone kamu dengan memori sekian, dengan ROM dengan RAM sekian, memori internal sekian, memori eksternal sekian, itu gampang banget yang namanya penuh, sehingga kamu harus clear, harus pakai sisi cleaner, membersihkan sampah-sampah atau membersihkan folder-folder dan file-file yang sekiranya tidak perlu. Nah,
handphone kamu itu ternyata berbanding terbalik dengan isi dompet kamu. Kalau handphone kamu memorinya cepat penuh, tetapi kalau isi dompet kamu itu gampang banget yang namanya kosong. Artinya apa? Artinya di sini ada kartu Seven of Pentacles. Artinya apa? Kamu harus bisa menyimpan uang itu dengan baik. Nah, meskipun kondisi keuangan kamu lancar, tetapi jika kamu tidak bisa mengatur uang, yaitu akan sama saja. Maka dari itu di sini kalau dari sisi finansial, kamu harus pandai yang namanya mengatur keuangan. Jangan sampai dompet kamu itu dalam kondisi yang kritis, dalam kondisi yang memprihatinkan. Maka dari itu, di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu harus pandai yang namanya menyimpan uang. Itu adalah hal yang paling penting yang harus kamu pikirkan daripada sisi finansial kamu. Itu yang utama. Kemudian beralih ke sisi hubungan asmara dan perasaan. Pisces ini gampang banget terluka, gampang banget tersakiti. Di situ ada kartu Five of Swords. Artinya apa? Artinya Pisces itu pedangnya itu gampang banget patah, gampang banget nggak tajam. Jadi memang Pisces ini mudah sekali tersakiti, baik berupa perkataan, perbuatan, dan apapun itu yang sekiranya tidak sesuai dengan harapan daripada Pisces. Pisces itu mudah sekali merasa tersakiti dan merasa dikecewakan. Nah, di hari Selasa ini ternyata pasangan kamu itu nggak bisa memahami kamu, nggak bisa memahami perasaan kamu, memahami pikiran kamu saja tidak bisa. Bagaimana memahami perasaan kamu? Nah, di sini adalah tanggung jawab daripada kamu untuk diri kamu sendiri. Nah, pasangan kamu yang seperti ini, apakah kamu mau untuk memperbaiki hubungan ini agar bisa mengenakkan bagi diri kamu sendiri? Seharusnya hubungan asmara itu kan saling mengenakkan satu sama lain, saling support, saling mendukung, saling berkomitmen dan sebagainya. Tetapi di sini sepertinya kamu ada hal-hal yang sepertinya kamu merasa tersakiti dengan pasangan kamu. Jadi seakan-akan ada hal yang pasangan kamu lakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan yang sepertinya saat ini sedang menyakiti hati seorang Pisces itu sendiri. Jadi intinya di sini di hari Selasa ini usahakan berkomunikasi. Sebenarnya apa toh yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu? Kok seakan-akan Pisces ini selalu merasa tertekan, selalu merasa tersakiti, dan selalu merasa dikecewakan. Stop Pisces, kamu juga berhak yang namanya berbahagia. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu Four of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini kamu sebenarnya harus berhati-hati sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020. Berhati-hati terhadap segala aspek, terhadap segala hal yang harus ada di dalam kehidupan kamu. Di situ ada kartu The Hermit dengan membawa lentera dan di sebelahnya ada kartu Four of Swords, seorang wanita dengan membawa pedang dan batang kayu. Di sini kalau bisa saya katakan kamu harus berhati-hati di dalam melangkah. Karena di sini jika kamu terjebak di dalam suatu permasalahan yang bisa menerangi diri kamu, itu ya diri kamu sendiri. Orang lain nggak bisa menolong kamu. Orang lain tidak bisa yang namanya membantu kamu menyelesaikan masalah. Karena terkadang beberapa orang itu hanya kepo, hanya ingin tahu masalah apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Bukan ingin membantu masalah kamu. Di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Aries sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020, kamu harus berhati-hati. Berhati-hati terhadap lingkungan sekitar kamu, berhati-hati terhadap circle pertemanan kamu. Ibarat kata begini, lingkaran pertemanan kamu kalau semakin mengecil nggak masalah, nggak usah terlalu kamu pikirkan berlebihan circle pertemanan kamu. Jadi nanti kamu semakin dewasa, kamu akan semakin tahu mana teman-teman yang berada di dalam lingkup pertemanan yang positif dan mana teman-teman yang berada di dalam circle pertemanan yang negatif. Jadi kamu harus bisa membedakan mana teman yang akan berdampak positif terhadap kehidupan kamu dan mana lingkungan yang berdampak negatif terhadap kehidupan kamu. Jadi positif negatifnya suatu kehidupan kamu itu kamu sendiri yang menentukan, terutama dari sisi circle pertemanan kamu. Nah, di hari Selasa ini saya katakan kamu harus berhati-hati terhadap dua hal. Yang pertama terhadap sisi keuangan kamu.
Sisi keuangan kamu di hari Selasa ini harus ditekan sedemikian rupa, harus diminimalkan. Jangan sampai terjadi suatu kejebolan daripada sisi keuangan kamu. Karena kalau kamu jebol dalam sisi keuangan, maka kamu untuk memperbaiki nanti akan menjadi susah payah. Kemudian yang kedua kamu harus berhati-hati terhadap menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Karena beberapa orang itu diberikan kepercayaan malah ternyata endingnya malah mengecewakan. Kamu terlalu berharap kepada orang lain, tetapi orang lain itu ternyata malah bisa menusuk kamu dari belakang. Jadi maka ini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aries, sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 nanti, kamu harus berhati-hati. Berhati-hati terhadap circle pertemanan kamu dan berhati-hati di dalam mengambil segala bentuk keputusan di dalam kehidupan kamu. Kemudian di sini kita beralih ke sisi asmara. Ke sisi asmara sepertinya seorang Aries agak cenderung sensitif ya. Di hari Selasa ini agak cenderung sensitif dan seperti seakan-akan segala bentuk hal yang dilakukan oleh orang lain itu tidak menjadi hati, tidak menjadi keinginan daripada seorang Aries itu sendiri. Jadi di hari Selasa ini malah emosi, mood swing itu agak cenderung berantakan. Nah, hal ini sepertinya juga berpengaruh ke dalam hubungan asmara seorang Aries itu sendiri. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, untuk kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus mengontrol emosi kamu. Nggak usah terlalu banyak kegiatan dululah di hari Selasa ini, daripada nanti malah kamu terpancing emosi yang malah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak kamu inginkan di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Hampir sama dengan Aries karena sama-sama berbentuk mamalia. Di sini kalau bisa saya katakan memang untuk kamu yang punya zodiak Taurus, terkadang kalau ada masalah itu suka apa ya? Suka seakan-akan logika daripada Taurus itu ketika ada masalah itu seringkali logika itu apa ya? Mati gitu. Logikanya itu tertidur gitu. Jadi ketika ada masalah, Taurus ini terlalu mengandalkan perasaan. Malah hasilnya tidak berhati-hati. Nah, bedanya dengan Aries tadi, buat kamu yang punya zodiak Taurus, itu karena kamu terlalu mengandalkan perasaan sehingga logika kamu itu tertidur, maka kamu seringkali terjebak di dalam situasi yang dimana kamu malah menjeburkan diri ke dalam suatu permasalahan yang baru. Jadi seakan-akan ketika kamu ada masalah, kamu itu terlalu mengandalkan perasaan. Contoh, ada permasalahan di lingkungan pekerjaan kamu. Kamu terlalu mengandalkan perasaan, terlalu menjaga perasaan orang lain. Nah, tetapi orang lain itu tidak menjaga perasaan kamu. Nah, di sini karena kamu terlalu mengandalkan perasaan, siapa yang tersiksa? Yang tersiksa adalah diri kamu sendiri. Karena apa? Karena logika kamu itu tertidur. Kamu nggak bisa terus-terusan mengandalkan perasaan. Kamu harus bisa mensinkronkan antara perasaan dengan logika. Agar apa? Agar kamu itu satu frekuensi. Ketika kamu satu frekuensi, maka kamu akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kalau kamu hanya mengandalkan perasaan saja, ya kamu akan seperti ini. Ada masalah, kamu terlalu mengandalkan perasaan. Ada persoalan, terlalu mengandalkan perasaan. Ya maka terus-menerus akan seperti itu. Masalah akan muncul terus. Oke, ini selesai, tetapi kemudian hari akan muncul kembali. Karena apa? Kamu menyelesaikannya dengan perasaan, bukan dengan logika. Antara perasaan dan logika itu harus bisa sinkron untuk bisa satu frekuensi di dalam kehidupan kamu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan kamu. Itu yang paling penting buat kamu yang punya zodiak Taurus terutama. Nah, kemudian kita beralih ke urusan keuangan dan urusan asmara. Urusan keuangan ya oke, baik-baik aja, fine, tidak ada masalah di hari Selasa ini. Tetapi yang jadi persoalan kan adalah masalah yang tadi, terlalu mengandalkan perasaan, terlalu menjaga perasaan orang lain, dan orang lain gak bisa menjaga perasaan kamu. Begitu juga di dalam hubungan asmara. Di dalam hubungan asmara, kamu selalu menjaga hubungan asmara ini agar tetap berada di dalam suatu koridor yang positif. Kamu jaga perasaan pasangan kamu, tetapi pasangan kamu tidak menjaga perasaan kamu. Terkadang omongannya frontal, omongannya los, tidak karuan, kemudian perbuatannya ada beberapa perbuatan yang memang tidak sesuai dengan keinginan hati kamu. Jadi seakan-akan memang kamu berjuang sendirian. Di bulan Mei ini seakan-akan kamu berjuang sendirian.
Tetapi di sini hebatnya kamu mampu untuk menjalani bulan Mei walaupun harus terkesan berjuang sendirian. Salut buat kamu yang punya zodiak Taurus, terutama di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian ada kartu Three of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan ada sebuah pencerahan di dalam suatu kehidupan Gemini. Nah, sepertinya di sini kalau bisa saya katakan fokus Gemini di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 ini di kondisi yang seperti saat ini, sebenarnya yang diinginkan Gemini itu cuma uang dan tabungan untuk bisa dipikirkan untuk masa depan. Jadi yang dibutuhkan Gemini saat ini di hari Selasa atau di bulan kelahiran bagi seorang Gemini adalah bagaimana uang dan tabungan untuk bisa menyusun rencana di masa depan. Jadi urusan asmara agak cenderung dikesampingkan terlebih dahulu. Saat ini sepertinya di bulan kelahiran Gemini, di sini fokusnya adalah bagaimana Gemini bisa menjadi lebih baik lagi setelah Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah ada tiga komponen yang sepertinya akan Gemini lakukan di bulan kelahiran bagi seorang Gemini. Yang pertama adalah Gemini lagi fokus mengumpulkan uang, dan yang kedua fokus untuk menabung demi masa depan, dan yang ketiga fokus untuk memperbaiki diri terhadap berbagai kesalahan-kesalahan yang ada di beberapa bulan yang lalu. Jadi di sini fokus Gemini adalah tiga hal itu. Bahkan untuk berpikir soal asmara, Gemini ini agak cenderung cuek. Jadi kalau misalkan pasangannya mau mancing ribut, ya Gemini nggak mau terlalu menanggapi terlalu berlebihan. Karena apa? Karena sepertinya di bulan kelahiran Gemini ini, hubungan asmara tidak terlalu menjadi prioritas utama di dalam suatu kehidupan Gemini. Yang menjadi prioritas utama yaitu tiga tadi, adalah uang, tabungan, dan menata diri agar lebih baik. Bagaimana di bulan kelahiran ini bisa menjadi bulan yang maksimal di tahun 2020 ini bagi seorang Gemini. Jadi di hari Selasa ini fokusnya adalah menjadi pencerah di dalam kehidupannya sendiri untuk menerangi tiga komponen tadi, uang, tabungan, dan menjadi lebih baik lagi bagi seorang Gemini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Oke, setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer atau kepiting. Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sini ada kartu Four of Cup. Di sini kalau bisa saya katakan ada suatu permasalahan, memang di sini permasalahannya tidak lain tidak bukan apalagi kalau bukan soal hubungan asmara. Nah, di sini secara asmara untuk kamu yang punya zodiak Cancer, sepertinya pasangan kamu itu kurang bisa yang namanya menghargai kamu. Jadi terkadang saat ini kalau kalau pasangan kamu butuh, ya dia menghubungi kamu, tetapi di saat pasangan kamu nggak butuh, ya dia terkadang cuek, dan bahkan terkadang untuk memberi kabar pun memberi kabar yang seperlunya. Jadi di sini sepertinya pasangan kamu itu tidak bisa memanusiakan kamu, begitu loh. Jadi ketika dia butuh, ya dia datang kepada kamu, ketika dia nggak butuh, ya dia bahkan untuk ngabarin saja hanya seperlunya. Nah, di sini sepertinya ada permasalahan memang daripada sisi komunikasi di dalam hubungan asmara kamu. Nah, di sini adalah kemampuan kamu untuk bisa melobi pasangan kamu, bernegosiasi dengan pasangan kamu, bagaimana agar hubungan asmara kamu itu bisa memperbaiki daripada permasalahan komunikasi. Apalagi ini masih dalam suasana bulan Syawal yang seharusnya tidak ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi di dalam hubungan asmara, tetapi di sini rasa kurang menghargai daripada pasangan kamu yang sepertinya menjadikan hubungan asmara kamu sedang berada di dalam suatu permasalahannya. Itu kalau dari sisi hubungan asmara. Kemudian kalau dari sisi keuangan ada kartu The Emperor, artinya di sini kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang cukup terjaga, dalam kondisi yang masih cukup aman, walaupun pemasukannya tidak terlalu banyak, tetapi di sini selagi kamu bisa mengkontrol, bisa mengatur segalanya, itu masih cukup menjadi daripada kemampuan kamu mengatur sisi finansial kamu. Kemudian kalau soal pekerjaan di sini sepertinya walaupun ini masih dalam suasana suasana hari yang fitri, tetapi pikiran kamu itu sudah jauh ke depan. Pikiran kamu bagi zodiak Cancer itu sudah jauh ke depan. Jadi visioner kamu itu jadi kamu ini berada di hari Selasa, tetapi pikiran kamu sudah di hari Rabu, hari Kamis, dan hari yang berikutnya.
Jadi seakan-akan memang kamu tidak merasa menikmati hari ini, karena apa? Karena pikiran kamu sudah jauh melampaui daripada apa yang kamu jalani di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Tetapi apapun itu, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer. Oke? Sebentar, saya tak minum dulu. Setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Ada kartu Six of Pentacles dan kemudian ada kartu Queen of Pentacles. Ini kalau bisa saya katakan, Leo dari sisi finansial sangat bagus sekali. Artinya memang Leo ini terkadang di 1 minggu yang lalu dan 1 minggu ke depan sepertinya kondisi keuangannya itu naik turun. Sekalinya naik banyak, sekalinya turun juga banyak. Jadi hal ini memang terkadang menjadi pikiran oleh zodiak Leo itu sendiri daripada sisi keuangan daripada zodiak Leo. Jadi terkadang kalau pemasukan banyak ya banyak, pengeluaran banyak ya banyak gitu loh. Jadi seakan-akan memang kondisi keuangan lagi fluktuatif. Tetapi di sini sepertinya tanggung jawab Leo terhadap keluarga, bagaimana Leo bisa menafkahi keluarganya, Leo bertanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab terhadap pasangannya, tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, sifat empati, simpati dan jiwa bersedekah daripada seorang Leo ini sangat tinggi. Jadi mau banyak mau sedikit pendapatan yang didapatkan oleh Leo, sebisa mungkin bagaimana Leo ini bisa berbagi dengan sesama, bisa memberikan manfaat dengan sesama. Maka hal ini yang menjadi suatu acuan kenapa alasan Leo bekerja keras, karena Leo ingin bermanfaat bagi orang lain, terutama di bulan Mei tahun 2020 ini kalau dari sisi keuangan. Kemudian kalau dari sisi yang lain, Leo ini sifatnya agak cenderung tertutup ya, ketika ada permasalahan. Sama pasangan aja Leo itu juga nggak mau terbuka. Bukan nggak mau sih, jarang banget terbuka dengan pasangan. Jadi nggak semua masalah itu ditunjukkan ke pasangannya. Tidak semua masalah itu diceritakan kepada pasangannya. Karena apa? Karena di sini Leo menyadari ada sisi privat yang pasangannya tidak boleh tahu. Karena apa? Karena Leo tidak ingin membebani pasangannya. Nah, terkadang hal ini malah menimbulkan permasalahan di dalam hubungan asmara dengan dalih Leo ini tidak mau saling terbuka satu sama lain. Tetapi di sini Leo tetap berada dalam prinsipnya, tidak ingin menceritakan masalah yang dihadapinya dengan pasangan. Karena apa? Karena Leo tidak ingin membebani pasangannya. Ini adalah sebagai bentuk cinta yang besar bagi seorang Leo terhadap pasangannya. Hanya saja pasangannya Leo ini tidak bisa atau belum bisa memahami hal itu. Jadi terkadang memang ada permasalahan di dalam keterbukaan di dalam suatu hubungan Leo dengan pasangannya. Tetapi it's okay, so far so good. Tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan yang cukup berarti di dalam kehidupan asmara seorang Leo itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Ada kartu Four of Cup dan kemudian ada kartu Nine of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan, kadang kalau Virgo itu stres, bawaannya itu bawa motor sambil nyanyi-nyanyi. Jadi seakan-akan Virgo itu ingin berteriak tetapi itu malu. Jadi seakan-akan kalau Virgo sendirian bawa motor itu sambil nyanyi-nyanyi tralala trilili gitu. Jadi seakan-akan untuk melepaskan beban-beban yang ada di dalam pikiran Virgo itu sendiri. Jadi memang beban daripada seorang Virgo itu cukup berat. Jadi untuk melepaskan beban itu kalau mau teriak kan malu sama tetangga. Tetapi di sini ketika Virgo bawa motor, bawa sepeda atau bawa kereta, dalam bahasa Medan kereta itu adalah sepeda motor, Virgo itu sambil nyanyi-nyanyi tralala trilili untuk melepaskan beban yang ada di dalam kehidupan seorang Virgo itu sendiri. Kemudian di sisi yang lain, untuk kamu yang punya zodiak Virgo, sepertinya banyak banget orang yang benci dengan kamu ya. Orang yang benci atau iri itu ya kamu sendiri yang tahu. Tetapi biar bagaimanapun, untuk kamu yang punya zodiak Virgo, kamu harus terus yang namanya berbuat baik terhadap sesama. Perkara dihargai atau enggak itu ya udah biarin aja. Yang penting kebaikan kamu dan keburukan kamu itu hanya kamu dan Tuhan yang tahu.
Jadi orang lain itu nggak bisa menilai kamu. Jadi kamu cuekin aja lah. Orang yang iri terhadap kamu, orang yang benci terhadap kamu cuekin aja. Nggak usah terlalu kamu ambil hati, nggak usah kamu jadikan suatu permasalahan yang cukup mempengaruhi kehidupan kamu. Pokoknya intinya kalau kamu benar, ya udah kamu lurus aja gitu. Jadi nggak usah terlalu menghiraukan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Kemudian dari sisi asmara, di sini sepertinya ada tekanan, ada merasa terkekang. Virgo agak sedikit merasa terkekang di dalam kehidupan. Karena apa? Karena di sini Virgo itu setiap menjalani apapun itu selalu mempertimbangkan aspek pasangannya. Kalau aku begini nyakitin pasanganku nggak ya? Aku gini aku nyakiti perasaan pasanganku nggak ya? Jadi seakan-akan karena Virgo terlalu berhati-hati, maka seakan-akan di dalam hubungan asmara ini Virgo agak cenderung merasa terkekang, khususnya di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 ini. Oke. Selanjutnya setelah Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian ada kartu The Temperance. Di sini kalau bisa saya katakan di bulan Mei ini, khususnya di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020, kamu harus bisa memaafkan diri kamu sendiri. Memang kamu sering kali yang namanya salah gitu ya, salah terhadap diri kamu sendiri, salah menaruh rasa, salah mengambil keputusan. Ya, walaupun secara hubungan asmara di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Libra, pasangan kamu itu terlalu meninggikan ego. Nah, kamu terlalu membesarkan rasa sabar. Kamu terlalu membesarkan rasa sabar, pasangan kamu terlalu membesarkan ego. Jadi di sini antara kesabaran dan ego itu saling bertubrukan, saling saling tarik menarik. Ibarat kata begini, antara Aldaus dan Zilong itu Aldaus mau multi, ditarik sama Zilong. Jadi seperti itu. Jadi saling tarik menarik seperti itu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan antara hubungan asmara kamu, tingkat kesabaran kamu itu sangat tinggi. Nah, kemudian tingkat egoisme dari pasangan kamu ini sangat tinggi. Jadi seakan-akan di sini kalau bisa saya katakan agak sedikit bermasalah sih dalam tingkat egonya pasangan kamu. Nah, di sini sebenarnya kamu nggak salah sih terlalu bersabar, tetapi terkadang kamu merasa bosan juga karena kamu agak terlalu bersabar, sabar terus. Mau sampai kapan kamu sabar? Terkadang rasa bosan karena kamu terlalu sering bersabar ini seringkali muncul di dalam kehidupan kamu. Tetapi sejauh ini walaupun kamu sering berantem dengan pasangan, tetapi nanti endingnya baikan lagi. Berantem, baikan lagi. Jadi terus-menerus seperti itu di dalam hubungan asmara kamu. Nah, sebenarnya itu adalah wujud cinta yang sesungguhnya. Ketika berantem, tidak saling meninggalkan, tetapi saling mempertahankan. Kemudian beralih ke sisi keuangan. Sisi keuangan cukup ada banyak keajaiban yang didapatkan oleh zodiak Libra. Di sini keajaibannya harus kamu buka mata hati kamu. Sedikit banyak apa yang kamu dapatkan itu harus kamu syukuri. Yang terpenting saat ini masih cukup untuk menyambung kehidupan. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, sedikit banyak pemasukan kamu itu harus kamu syukuri. Dan nanti ketika dalam urusan pekerjaan, apapun itu, apapun masalah kamu di lingkungan pekerjaan kamu harus sedikit memaksakan diri untuk bertahan. Karena apa? Karena jika kamu tidak memaksakan diri untuk bertahan di dalam pekerjaan kamu, ya maka kebutuhan kamu ini akan kacau. Kalau kebutuhan kamu kacau, kamu mau melangkah kemana lagi? Wong kamu sedang dalam kondisi yang agak sedikit bingung. Nah, maka dari ini semuanya harus kamu pertimbangkan secara masak-masak, secara matang, agar kamu tidak salah dalam menaruh rasa dan tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa 26 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 ada kartu Queen of Wands dan ada kartu Two of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kayaknya di sini kamu harus lebih banyak belajar untuk mengatakan nggak mau terhadap beberapa hal di dalam kehidupan kamu. Kamu harus berani menolak terhadap sesuatu yang hati kamu itu merasa nggak nyaman. Kamu harus berani menentang ketika keadaan tidak berpihak kepada kamu. Jadi perasaan nggak enak kamu terhadap orang lain, perasaan
perasaan segen kamu terhadap orang lain ketika orang lain itu minta tolong sama kamu, tetapi hati kamu dan pikiran kamu itu nggak sinkron, maka kamu harus berani mengatakan nggak mau. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa mengatakan nggak mau, maka kamu akan terjebak di dalam suatu kebimbangan antara sifat nggak enakan kamu dan sifat tertekan kamu. Jadi antara sifat nggak enakan kamu dan sifat tertekan kamu ini menjadi satu, sehingga kamu malah semakin bingung dan semakin tertekan. Maka dari itu ketika hati kamu mengatakan tidak, ya udah kamu harus berani menolak. Terkadang kita harus berani mengatakan tidak bukan karena kita ini jahat, tetapi karena kita ini menjaga diri kita sendiri agar tidak terjebak di dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk kita hadapi. Jadi kamu harus berani untuk menolak menolak orang lain yang meminta tolong terhadap kamu, meminta orang lain yang meminta bantuan kepada kamu. Kamu harus berani menolak. Ketika hati dan pikiran kamu itu mengatakan tidak, ketika kamu tidak merasa nyaman, ya udah katakan saya nggak mau, saya nggak bisa gitu, tapi dengan bahasa yang halus dan sopan. Kemudian yang kedua, di sini kalau bisa saya katakan dari sisi pekerjaan, dari sisi keuangan, di sini ada kartu Queen of Wands. Di sini sepertinya setelah bulan Mei sepertinya akan ada perbaikan daripada sisi finansial, kemudian akan ada suatu kenyamanan daripada passion kamu di pekerjaan kamu. Dan dari hubungan asmara buat kamu yang punya zodiak Scorpio, sepertinya di hari Selasa ini masih cukup biasa-biasa aja, komunikasi masih cukup terjalin, komunikasi masih cukup lancar, sehingga tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan lah. Pokoknya masih cukup bisa sesuai dengan koridor kamu lah. Ada masalah kecil pun itu tidak terlalu menjadi hal yang besar, karena keduanya bisa saling mengantisipasi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa 26 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu The Star dan kemudian ada kartu Queen of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan, rezeki Allah yang mengatur, rezeki Tuhan yang mengatur, itu adalah prinsip hidup daripada seorang Sagittarius. Jadi apa yang Sagittarius keluarkan di beberapa hari yang lalu, sedekah yang Sagittarius keluarkan di beberapa hari yang lalu, Sagittarius punya anggapan itu semua akan ditukar berlipat-lipat pada akhirnya nanti. Di sini kalau bisa saya katakan, di hari Selasa ini sepertinya prinsip itu terus-menerus berjalan di dalam kehidupan seorang Sagittarius itu sendiri. Jadi seakan-akan Sagittarius nggak terlalu khawatir daripada soal rezeki, karena Sagittarius yakin bahwa rezeki itu sudah ada Tuhan yang menjamin. Tuhan tidak akan memiskinkan Sagittarius ketika Sagittarius itu terus berbagi dengan sesama. Kemudian daripada hubungan asmara, tujuan demi tujuan daripada hubungan asmara Sagittarius ini semakin hari menunjukkan ke arah yang lebih jelas. Komunikasi bisa terjalin dengan lancar, komitmen dengan pasangan sangat baik, kepercayaan sangat saling terjaga, sehingga tidak ada masalah di dalam kehidupan asmara daripada seorang Sagittarius. Kemudian kalau beralih daripada soal perasaan, di hari Selasa ini perasaan Sagittarius juga masih cukup baik-baik saja, tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan daripada sisi perasaan daripada Sagittarius itu sendiri. Jadi di hari Selasa ini masih menjadi hari yang sangat baik buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa 26 Mei tahun 2020. Oke, 12 zodiak sudah saya bacakan, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan terakhir saya mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang membuat kalian tersinggung. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangasuti, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.